Dari 2005 ambulan Solo Peduli itu gratis. Full Gratis, ya? tis full. Solo ke Tegal itu kok gratis. Tol BBM makan itu suplai dari yayasan lembaga. Jadi kalau ada kebencanaan apapun itu pasti kita selalu berangkat. Jemput dari ruang jenazah, kita bawa ke rumah duka. Ini dah mundur loh Pak, ini aku gas ya Pak. Maju Pak dia. Masih maju. Masih maju mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat bergabung di Solo Peduli Podcast, Human Talk, Humanity, Aksi dan juga Kolaborasi. Bersama Kak Pipit di sini. Di episode kali ini kita akan banyak ngobrol sama seorang pahlawan. Kita sebut saja beliau seorang pahlawan. Nah, profesi beliau adalah seorang driver ambulan, kawan ambulan di program ambulan gratisnya Solo Peduli. Nanti kita akan banyak ngobrol seperti apa sih sebenarnya ambulan gratisnya Solo Peduli, terus layanannya seperti apa, dan kita akan banyak ngobrol tentang pengalaman-pengalaman sebagai seorang driver. Nah, di sini sudah ada beliau, seorang driver ambulan Solo Peduli, ada Pak Bayu. Selamat datang Pak Bayu. Selamat pagi, selamat siang Mbak Bibi. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Oke, sami-sami Pak. Nih Pak Bayu, nanti kita akan banyak ngobrol ya Pak. Mungkin Pak Bayu nanti bisa Ya, menceritakan pengalaman-pengalaman Pak Bayu selama menjadi driver di Solo Peduli. Tapi sebelum kemana-mana, kita mau tanya dulu nih, mau kenalan dulu sama panjenengan. Kita kenalan dulu nggih Pak. Monggo Pak Bayu bisa diperkenalkan diri, jenengan siapa, tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Adi Wijaya. Tempat tanggal lahir di Surakarta. Tahunnya tidak saya sebutkan. Rahasia Pak. Rahasia itu. Rahasia. Nanti kalau diketawain. Soalnya beda. Kok beda? Iya, dari umur sama face beda kan orang jalan. Oh. Iya, kan pasti beda gitu. Maksudnya beda tuh lebih muda atau lebih tua nih? Lebih muda. Masya Allah. Lebih muda. Jadi saya lahir di Surakarta. Terus ini domisili saya sudah berpindah di Sragen karena saya sudah berumah tangga. Oh, okay. Istri satu, anak satu, insya Allah mau nambah. Masya Allah. Anaknya kan, ya, bukan istrinya. Tapi istrinya juga boleh nggak Pak? Oh, istrinya insya Allah nanti kalau mau di madu ya. Tapi belum ada lebahnya. Waduh. Iya. Jangan aja deh Pak. Ya, Nggak usah Pak. Satu aja cukup. Iya. Oke Pak Bayu. Jadi ini tinggalnya di Sragen karena sudah berkeluarga nih. Tadi sama berkeluarga istri juga dan anak. Iya. Ya Masya Allah sekali. Nah Pak Bayu ini jadi driver ambulans gratisnya Solo Peduli. Iya. Sejak kapan itu Pak? Kalau tidak salah 2021 awal. Setelah COVID. Oh setelah COVID. Iya. Berarti gabungnya di ambulan yang di daerah Karanganyar. Jadi saya itu udah lintas daerah. Wis. Dari Karanganyar, Sukoharjo, Nggih. terus Sragen. Dari pegunungan saya Gersang ke Gersang. Kota di perkotaan, Iya, kota. ya Masya Allah sekali. Berarti sudah dari 2021 pasca pandemi. Sedangkan ambulannya Solo Peduli itu sudah berdiri dari 2005. Ya. Berarti sudah berapa tahun ini? Berjalan 4 tahun ya Pak ya? Iya, berjalan 4 tahun. 3 tahun. 4 tahun. 3-4 tahun. Iya, 4 tahun. Ya, oke Pak. Pak Bayu ini nanti mungkin Pak Bayu bisa cerita-cerita ya Pak tentang pengalaman-pengalaman di jadi driver ambulans. Mungkin nanti ada pengalaman-pengalaman yang menarik ataupun mungkin ada pengalaman horor ya. Biasanya kalau driver ambulan tuh bukan terkenal lagi ya. Biasanya yang jadi menarik itu kisah-kisah horornya. Barangkali kalau nanti Pak Bayu punya. Tapi sebelum itu Pak, saya mau tanya dulu nih. Tadi kan kalau ambulans Solo Peduli itu berdiri sejak tahun 2005, di mana ambulans Solo Peduli ini adalah ambulan yang layanannya full gratis 24 jam ya Pak? 24 jam. 24 jam. Nah, niki jenengan selaku driver ya Pak, mengenal ambulan gratis Solo Peduli itu sejauh mana Pak? Mungkin kalau teman-teman kan taunya ya wes ambulan gratis, tapi kalau sebagai seorang driver sendiri mungkin lebih bisa menjelaskan ambulan gratis yang dimaksudkan tuh gratis di sisi mananya, terus pelayanannya seperti apa, kemudian nanti prosedur-prosedurnya ketika orang tuh mau layanan seperti apa, mungkin bisa Pak Bayu deskripsikan. Oh bisa. Berarti ini tidak ditanya kenapa kok saya bisa mati. Oh iya. Iya, sebelum ke situ enggak? Iya betul. Kalau tidak ditanya nanti kan tidak tahu saya dari mana iya kok bisa ke sini gitu. Apakah dari penjara atau dari gua gitu.
Iya, oke Pak Bayu. Sebelum tadi ya kita ngobrol minta dideskripsiin tentang ambulans Solo Peduli. Tadi ya mau ditanya dulu teman-teman. Iya. Ternyata latar belakangnya ya Pak ya atau Boleh. asal mulanya panjenengan kok bisa memantapkan diri untuk bisa bergabung menjadi relawan ambulannya Solo Peduli. Siap. Jadi tahun 2017 ke 18 itu saya dulu tuh memang sudah jadi relawan. Ambulans juga. Bukan, 2015 ke 16 itu relawan kemanusiaan dari PMI. Oh, PMI. Nah, terus semenjak itu saya kenal dari salah satu anggota sini waktu Rekan. dulu, rekan. Namanya Pak Yuda. Oh, Pak Yuda. Nah, kita dulu itu satu grup di Forum Relawan, Indonesia. bukan, Forsar, Forum Forsar, Relawan oh. Surakarta. Pak Yuda waktu itu dia masih menjabat sebagai ketua Tagana. Terus tahun 2018 ke 19 saya masuk ke Forsar karena saya itu ketua dari Satlakar, Satuan Relawan Kebakaran Kota Surakarta. Itu sudah ada SK dari wali kota. Wali kota. Nah, itu kan saya sama Pak Yuda kan, Pak Yuda Tagana. Iya. Dia kan pasti tentang DU. Terus saya kan pasti tentang ya kebakaran dan yang lain. Kita ketemu kompak, terus saya simpan nomor, tahu-tahu kok ada lowongan pekerjaan sopir ambulan. Iya. Nah, karena dulu saya juga di red rotator kan di damkar kan merah atau itu. Iya. Ambulan kan juga merah. Saya tertarik. Masuk. Ya alhamdulillah saya diterima di sini tahun 2021. Di Solo Peduli Di ya. Solo Peduli. Berarti pertama kali jadi travel ambulan itu di Solo Peduli. Secara khusus karyawan di Solo Peduli. Tapi kalau secara relawan 2017 saya masuk di relawan ambulan. Berarti juga jadi driver juga waktu jadi relawan itu. Ya, di driver juga. Waktu itu dulu ya masih muda. Berkelana ya Pak ya. Iya, berkelana. Oke. Terus gini Pak, kenapa sih jenengan kok bisa tertarik untuk jadi driver ambulan tuh motivasinya apa gitu? Karena kan saya dari dulu kan tentang kemanusiaan ya. Iya. Cuman kan perbedaannya kalau di saya relawan dulu tuh maksud kan tidak bisa terjadwal. Kebakaran kan nggak mungkin terjadwal. Iya. Pak nanti ada kebakaran jam 2 nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau di ambulan kan Pak nanti jam 2 saya mau kontrol. Iya. Itu kemungkinan. Saya pasti ambil yang pasti saja. Yang pasti-pasti Yang aja. pasti. Jadi begitu. Jadi memang awalnya jadi relawan yang enggak setiap saat ada layanan pasti kayak gitu ya Pak. Tapi sekarang Sudah lebih ada memilih layanan di pasti. layanan pasti seperti itu. Oke Pak, tadi udah ya dijelaskan kenapa kok jenengan awal mula ya bisa Awal bergabung mula. di Solo Peduli. Berarti udah niatan dari hati ya Pak, bukan ajakan dari orang ya. Sudah niatan dari hati. Udah berjalan sampai sejauh ini masih nyaman Pak? Alhamdulillah masih nyaman, Pak. Walaupun dipindah-pindah layanan ya. Lah itu kan biasanya kalau kita berpindah itu kan pasti ada sebab. Iya. Sebab saya juga tidak tahu. Mungkin karena di sini itu mungkin saya harus memperbaiki karena kan waktu di Karanganyar dulu sempat ada cerita Karanganyar tuh layanan ambulannya sedikit. Sedikit. Saya pindah ke sana. Terus Sukoharjo layanan ambulannya sedikit. Saya pindah ke sini, saya perbaiki. Terus Ragen layanan ambulannya sedikit. Saya sudah perbaiki. Terus setelah sudah selesai Ya masih tidak tahu, di Sragen. masih di Sragen. Ini berarti jenengan malah disuruh memperbaiki gitu ya? Kemungkinan. Oke. Oh, kemungkinan seperti itu. Jadi aktivitasnya sudah padat dengan jadi driver ambulan ini ya jenengan. Ada nggak aktivitas lain Pak yang selain ini? Aktivitas lain ngomong anak. Oh, ngomong anak Iya. sebagai seorang ayah berarti Ya, Pak. sebagai seorang ayah penyelamat orang lain juga. Masya Allah. Jadi mulia sekali ya Pak pekerjaan seorang driver ambulan ini. Sangat begitu mulia. Gitu mulia. Oke Pak. Mungkin nanti kita bisa kenalan lebih jauh lagi, tapi mungkin kita langsung lanjut ke obrolan selanjutnya ya Pak. Ya tadi terkait dengan ambulan gratis ini skemanya seperti apa? Gratisnya diberikan untuk siapa aja? Terus layanannya, prosedurnya gimana kalau mau minta dijemput atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Boleh. Ya. Jadi di Solo Peduli itu sebenarnya lebih mudah, lebih ringkas dari beberapa ambulan lain, termasuk Lembaga-lembaga lain. Ya dari lembaga-lembaga lain. Di Solo Peduli itu kan sudah ada hotline masing-masing dari Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Solo, Sragen. Mereka kan juga punya hotline masing-masing. Jadi fokus utamanya itu di hotline itu. Kalau ada telepon kemungkinan paling
H-1, kalau mendadak berarti darurat. Semisal H-1, H-2 itu, Pak, bisa minta tolong nggak? Besok Kontrol atau antar apa? kontrol dari rumah ke rumah Rumah sakit. sakit biasanya. Itu biasanya seperti itu. Kadang kondisional saja, kalau semisal itu sudah sampai, terus ada pelayanan yang lain, tapi ada pelayanan darurat, pasti kita selalu mengutamakan yang darurat dulu. Paling nanti kita konfirmasi, Bu, mohon maaf untuk penjemputannya agak terlambat sedikit ya. Saya mau tanya, kan sebelumnya kan udah ada jadwal itu. Iya. Semisal Pak besok jam 1. Emang kita tulis di layanan itu jam 1, tapi kan kadang bisa maju bisa Iya, mundur. mundur. Kondisional. Waktu di jalan kan kita nggak tahu. Ada macet, kecelakaan terus atau apa gitu. ya, ada jalanan yang macet, jalanan yang baru diperbaiki, kita nggak tahu. Kalau masalah ambulan gratis, kita emang diakui dari 2005 ambulan Solo Peduli itu gratis. Full, gratis, tis full. Bahkan sampai saya waktu awal di sini itu sempat kaget. Kok bisa gratis Solo banget ke Tegal itu kok gratis? Berarti nggak dimintai biaya apapun Enggak ya? dimintai biaya Tol, apapun. makan gitu. Tol BBM makan itu suplai dari yayasan lembaga. Waktu itu kan sama keuangan saya tanya, loh, Mbak iki mau aku ora dikei apa-apa. Saya tidak diberi apa-apa. Ya memang seperti itu konsepnya. Jadi emang alurnya seperti itu. Kita itu melayani mustahik penerima manfaat yang benar-benar Betul. Ya. butuh. Bukan hanya dibutuhkan, tapi kita juga butuh. Niku berarti kalau misal ada yang mau ngasih tip atau apa kayak gitu diperkenankan nggak, Pak? Kalau itu untuk dahulu tidak diperkenankan. Karena kan itu bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Karena sudah konteksnya itu ambulan gratis. Kalau kita menerima, itu kan berarti kan bukan gratis. Nanti kan banyak timpang tindihnya dari situ. Ada orang nanti yang pro kontra. Ngomong. Ambulan ini gratis tapi dikei nompo. Gelem gitu. Nah kan berarti kan konteksnya gratis hilang dong. Iya, diragukan ya akhirnya. Diragukan masih. Berarti memang kalau di Solo Peduli itu semua driver itu prosedurnya tidak boleh mendapatkan atau meminta tip dari mustahiknya. Tidak boleh ya. Kecuali apapun ya Pak, bentuk apapun dalam makanan. bentuk apapun. Tapi kalau makanan itu kan kalau dikasih kita menolak kita nggak enak. Sedangkan kita sudah melayani mereka dengan secara maksimal kemampuan kita. Mereka kan menghargai kita. Kita dihargai pakai uang tidak bisa, ya sudah pakai makanan. Jadi kalau makanan masih diterima ya masih Pak diterima. Ya? Diterima. Karena menghargai juga juga. Rezeki. Rezeki. Tapi kalau ibarat mereka memaksa, Pak ini saya punya uang. Ya sudah kita telepon kan itu ada cabang masing-masing kan. Ya sudah kita telepon, share lokasi, nomor telepon, minta dijemput donasi, sudah selesai. Berarti masuknya ke donasinya. Masuknya ke donasi ambulan. Simpelnya seperti itu. Kalau selama ini berarti Solo Peduli ada berapa ambulan dan layanannya sejauh mana Pak? Ke daerah-daerah mana? Kalau saya sendiri itu udah luar kota, luar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nganter kemana-mana? Ke Bali pernah? Ke Bali pernah itu tuh. Nganter pasien atau? Nganter pasien. Jenazah bukan? Pasien yang sudah meninggal. Pasien sudah meninggal. Sebutannya jenazah atau pasien ini? Sebutannya jenazah. Jenazah, oke. Berarti memang gratisnya itu nggak skala Solo Raya aja ya Pak ya, karena Solo Peduli kan banyak kan ambulan. Karena Solo Peduli itu kan udah masuk Jateng tahun 2016 ya. Iya. Sudah. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau salah Pak. Ya kalau salah nanti tolong dibenarkan. Nanti bisa teman-teman cek ya di www.solopeduli.com tentang sejarahnya Solo Peduli berdiri kapan, kemudian laporan-laporannya seperti apa, udah ada semuanya di website, nanti tinggal dicek. Iya. Oke. Jangan lupa donasi di situ. Jangan lupa donasi di situ. Ya boleh nanti kalau mau berkolaborasi dalam kebaikan bisa cek juga di sosial media kita ya, di Instagram ataupun di YouTube juga bisa, nanti di caption ini kita kasih juga websitenya, link website dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut obrolan kita ya Pak ya. Siap. Ini kan jenengan sudah hampir 4 tahun ya, jadi driver jalan 4 tahun jadi drivernya Solo Peduli ya, jadi driver ambulan.
sejauh mana sih Pak peran dan tanggung jawab jenengan sebagai seorang driver? Apakah jenengan cuma ya wes nyupiri aja ataupun ada prosedur-prosedur yang lain, misal kayak membantu untuk ngangkatin ke mobil atau hal-hal apa aja yang jadi tanggung jawab jenengan ketika drivery ambulan itu? Sebenarnya kita itu di sini itu tulisannya itu driver ambulan. Ambulan. Tapi Faktanya kalau kita diminta untuk Pak saya ke sana juga harus siap. Kan driver. Iya, driver ya. Namanya driver cuman khusus ambulan. Ambulan. Tapi kalau saat waktu mendesak kayak kemarin ada kebencanaan, jadi kita juga siap. Kan sama saja untuk kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Jadi contoh kemarin ke Lumajang kita 1 bulan di sana, hampir 2 bulan. Jenengan layanan di sana berarti? Iya, saya layanan di sana bareng teman-teman. Di sini kan juga ada sikap tuh itu. Iya. Jadi kan itu juga masuk konteks dalam Solo Peduli sendiri juga punya relawan. Namanya Sigap. Gabung di Sigap. Ya, gabung di Sigap. Jadi kalau ada kebencanaan, apapun itu pasti kita selalu berangkat. Paling lama di mana Pak kalau jenengan pernah ikuti Saya kebencanaan? paling lama itu di Lumajang hampir 2 bulan. Tahun Tahun kapan itu? Kemarin itu 2021. 2021. Waktu Semeru meletus. Pulang nggak Pak itu 2 bulan atau pulang pergi? Pulang 1 minggu, setelah itu balik sana lagi. Nginep ya. Nginep di sana. Jadi kita bikin posko di sana. Terus yang terakhir Cianjur kemarin. Iya, gempa Satu Cianjur. gempa Cianjur. Itu juga lama. Itu 1 bulan. Sama 1 bulan. Jenengan juga yang berangkat iya, atau? konsistennya itu harus lebih lama dari yang lembaga lain. Oh, iya. Konsistennya seperti itu. Iya, konsistennya kita harus lebih lama dari lembaga lain. Berarti sudah banyak pengalaman walaupun di Solo Raya Pak ya, tapi ternyata udah ada pengalaman-pengalaman ikut kebencanaan di Cianjur, di Lumajang, dan layanannya bahkan nggak hanya di Solo Raya ya, walaupun Tidak hanya di Solo Raya. kita posisi ambulannya hanya ada di daerah Solo Raya, tetapi layanannya bisa sampai sejauh itu ya, sampai ke Bali, sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, paling ujung kanan, ujung kiri semuanya itu sudah ada. semua. Oke. Jangan juga sudah pengalaman sampai ke sana ya Pak ya? Sudah, itu waktu masa-masa 1 tahun saya di sini memang ya digojlok harus senior. Digojlok. Kamu sana, oke. Saya cuma bisa bilang oke. Oke, ngikutin wes pokoknya. Terus ikuti aja alurnya. Yang paling berkesan waktu jenengan nganter kemana Pak? Mungkin paling capek atau apa ya gitu? Rasa capek itu terbayar lunas kalau kita melihat raut wajah mereka. Iya. Dia bahagia, kita seneng. Dia sedih, kita ya sama-sama menguatkan. Oke. Iya. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik buat jenengan Pak, yang berkesan sampai saat ini masih jenengan ingat? Kalau yang menarik itu dari apa ya? By request saja. Jenengan minta apa? Horor, sedih, suka, duka, banyak. Kita yang paling jenengan ingat dulu wes. Kalau yang paling saya ingat tuh horor ya. Horor. Horor. Duh, ngeri nih, merinding nih Pak. Ini sekitar 4 tahun yang lalu. Iya, tahun 2021 itu berarti. Bukan, 2020. Oh iya, belum di Solo Peduli berarti. Belum. Tapi kan itu masih kan Driver mengingat, ya, teringat. iya. Di Solo Peduli sendiri juga masih ada. Cerita-cerita horor. Cerita horor masih ada. Tapi kan yang paling teringat, yang terkesan kan itu tahun 2020. Jadi dulu waktu saya mau pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah. Itu ada kendala. Apa ini Pak kendalanya? Kalau itu percaya tidak percaya, itu di daerah sana. Sragen Kulon. Sragen Kulon itu tepatnya di Gemolong. Untuk desanya sendiri itu Ngembat Padas. Padas. Itu depan Yaksi. Tahun 2020 itu ada salah satu jenazah dari RSUD Gemolong mau balik ke rumah. Ada kendala itu. Apa itu Pak kendalanya? Kendalanya itu kalau diceritakan, kalau yang tidak percaya mungkin dia tidak menerima. Kalau yang percaya pasti dia menerima. Dan itu sudah terbukti karena ada di daerahnya. Itu awalnya waktu pengantaran itu normal. Jemput dari ruang jenazah, kita bawa ke rumah duka. Tapi sesampai rumah duka itu kan posisinya itu ada gang model gini. Terus rumahnya itu di sini. Itu kan ada Masuk pagar. gang berarti.
Ya, masuk gang, rumahnya itu ada pagar. Mm. Nah, itu sudah jelas sekali itu. Mobil sudah mau mundur. Nggak bisa mundur itu. Jadi ini kan udah R. R Iya. kan kalau di mobil kan mundur loh. Iya mundur. Mundur. Dia digas malah maju. R digas malah maju. Ya sudah, saya diam dulu. Diam beberapa detik. Iki ngopo, ini kenapa kok ndak mau mundur. Setelah itu saya tanya, kan itu ada ustadznya loh. Itu kan rencana mau Berarti jenengan nggak disolatkan. sendiri? Tidak sendiri, saya sama relawan juga. Kan waktu itu masih relawan COVID, Oh iya. masih marak-maraknya COVID Covid. itu. Saya tanya, Pak Ustadz, bisa ke sini? Bisa. Ini kenapa nggak mau mundur? Loh, bukannya jenengan sopir kok tanya saya? Loh, Pak Ustadz ini mau ngelawak ya? Gitu. Ini udah mundur loh Pak, ini aku gas ya Pak. Maju Pak. Dia, Masih Pak. maju. Masih maju mobilnya. Minta tolong keluarganya suruh ke sini. Di keluarganya itu ke situ. Ya wis, disolatkin di sini dulu. Jadi melintang Nggak di diturunin jalan. dulu. Nggak diturunin, masih di dalam ambulan. Melintang di jalan, ya sudah disolatkan. Karena itu posisinya bener pas tepat Depan ke arah rumah. barat. Oh, ke arah barat. Jadi rumahnya itu berarti ke arah utara ya. Mundurnya ke utara. Jadi itu disolatkan di situ. Setelah habis sholat bisa mundur. Mobil itu bisa mundur. Setelah selesai pas. Setelah selesai sholat bisa mundur. Itu dengan kesaksian warga di sana. Itu tahun 2020, Masa-masa Covid ya Pak? masa-masa COVID. Setelah itu saya bertanya, loh, ini ada apa? Sama keluarga. Ya biasalah kalau sopir tanya ke keluarga, pasti kan ada apa. Iya. Ini dulu sempat beliau bilang, semasa hidupnya dia nggak pernah mau pulang ke rumah. Makanya dia merantau ke luar kota, Iya. sakit, bawa ke daerah, setelah itu meninggal. Ternyata emang benar. Kalau kita berbicara, kun fayakun dari Allah. Iya. Entah itu Doa ya, terjadi Pak, ya? kapan, kita juga tidak tahu. Makanya kalau bisa itu berbicara yang baik-baik lah. Iya, betul. Jangan berbicara yang buruk. Itu jadi pengalaman yang sampai sekarang masih diingat jenengan ya Pak Masih ya? saya ingat sampai sekarang. Kok bisa? Itu kalau secara logis, bahkan bengkel pun kalau ke situ Nggak ngatasi. nggak mungkin ngatasi ya. Ini bukan bengkel lagi nih. Iya. Bengkel spiritual Pak. Nah ini ya boleh bisa dibilang seperti itu. Tapi ya alhamdulillah qadarullah sudah dikebumikan. Kalau cerita yang lain sebenarnya ada, cuman kan kasihan dia udah meninggal. Iya sih. Ya, mungkin nanti bisa diceritakan di luar ini ya Pak ya. Iya, bisa. Ini jadinya bisa. tegang ini saya. Iya, nanti bisa diceritakan yang lain. Masalah nanti ada jenazah yang tiba-tiba tangannya terlentang ke gini juga ada. Wah, pernah itu jenengan? Waktu dari klinik Mojosongo Palur. Dari klinik berarti. Itu pasien sudah dinyatakan meninggal. Tapi waktu sesampai mau ke rumah, tahu-tahu tangannya kan itu belum dipocong. Oh, masih. Ini. Tangannya gini. Ya kan sontak kaget, keluarga juga kaget. Itu jenengan posisi sendiri ndak? Sama keluarga. Sama keluarga. Itu ke daerah sana, Sragen. Sragen, iya. Sudah lama itu kalau nggak salah 2022 awal. Waktu saya masih di Karanganyar. Itu kan masih wilayah Palur saya. Itu cerita. Kalau cerita menyedihkan itu baru-baru saja. Mungkin 5 bulan terakhir. 2023 saya mendapat panggilan dari salah satu pasien minta dijemput dari belakang Taspen Iya. di PES. Itu katakanlah sudah, kalau Islam bilang itu sudah sakaratul maut lah. Iya. Itu kita bawa ke rumah sakit Bung Karno. Semanggi. Jadi, Semanggi. Karena kan anaknya itu kerja di sana. Sampai di perjalanan daerah Semanggi,
Mojo, pasien itu sudah meninggal. Karena kan kita pakai alat oximeter. Iya. Terus waktu itu kita masih pakai bantu alat pernafasan nasal kanul. Nafasnya kan kita masih bantu pakai oksigen. Iya. Sampai di perjalanan daerah Semanggi 10 detik dia sudah meninggal. Kita berhentikan mobil, Berarti posisi di ambulannya masih udah. di dalam ambulan, berhentikan, saya minta tim saya ke belakang untuk resusitasi jantung pacu. Ya biar dipacu jantungnya. Dengan 3 kali evaluasi dia hidup. Kemungkinan sampai sekarang masih hidup dia. Soalnya saya belum nerima Info lagi. Tapi setelah itu sampai di sana dirawat jalan 1 bulan, itu kontrol masih saya bawa. Keluarga sampai nangis. Kalau enggak karena masnya ini, bapak sudah meninggal. Karena di RJP tadi ya, Iya, karena ternyata di masih RJP bisa tadi, diselamatkan. Sebenarnya kalau ambulan tuh kita bukan hanya sekedar Nyopirin driver. aja ya. Kita juga harus memahami minimal basic life support. Apa itu, Pak? Ya sertifikasi, Ya. terus pelatihan, basic life support, BHD, banyak sebenarnya. Nanti yang paling terakhir itu sertifikat untuk ambulan. Itu kan biasanya dari kementerian itu. Jadi nggak sembarang. Itu susah itu. Berarti rata-rata drivernya Solo Peduli juga punya kompetensi yang mengarah ke situ ya, Pak? Insya Allah sudah punya. Jenengan juga sudah punya. Harus punya. Harus punya. Alhamdulillah saya sudah punya. Jadi memang tidak ditangani wes cuma driverin aja, tapi Enggak. ada penanganan-penanganan secara profesional yang sudah sesuai prosedur ya, Pak ya. Iya, kan emang sebenarnya kita itu kan membantu masyarakat. Dan fokus utamanya ambulan itu kan emang kita itu membantu mereka. Iya. Pejuang kesembuhan. Iya. Mereka semua itu kan pejuang kesembuhan. Apalagi yang mereka benar-benar sakau atau sakaratul maut kan pejuang kesembuhan. Kalau tidak memakai transportasi ambulan, mereka tidak bisa dapat Akses cepat akses ya. tercepat. Itu pelayanan waktu sedih lah ibaratnya. Pengalaman itu. Iya. Yang Terus masih keinget ya. ya masih keingat sampai sekarang. Itu soalnya masih baru-baru saja. Ada lagi itu kecelakaan itu. Waktu di Soyo. Kalau nggak salah hampir setengah tahun inilah, lebih mungkin. Itu ada salah satu driver Gojek ditabrak mobil dari belakang, serempet lah. Kaki itu patah semua. Jenengan itu yang lihat Ya, pas. saya yang bawa. Kebetulan saya yang bawa. Pas waktu posisi jenengan memang lagi di jalan itu atau di calling, Mbak? Nah, itu kan saya kan driver ambulan. Tapi kan sebelumnya saya kan sudah masuk di dalam dunia relawan. Iya. Jadi kan saya punya beberapa Grup kerelawanan ya. grup relawan di situ. Jadi informasi-informasi masuk itu dari relawan. Ibaratnya kalau di dunia ambulan itu kalau ada panggilan, respon seperti itu, siapa yang terdekat, siapa yang tercepat. Berangkat. Karena gitu ya. itu kan kondisi emergensi. Nggak mungkin lah nunggu. Nih kalau ada ambulan, didatangi ternyata nggak ada supirnya. Sama saja bohong. Iya. Makanya ada grup Pusat informasi ya, Pak. pusat informasinya dari situ. Itu juga sangat menyedihkan. Itu qadarullah sampai sekarang beliau masih bisa bekerja kembali. Benar-benar patah di kiri kanan. Terus banyak kecelakaan yang sampai meninggal di tempat. Di dalam ambulan juga pernah gitu. Di dalam ambulan meninggal itu juga ada. Kalau kita itu sebagai Islam meninggal di dalam ambulan, ya kita berhenti dulu. Ya gimana ya? Ibaratnya kita berdoa lah. Saya itu pernah merasa gagal sampai 3 kali. Kenapa itu, Pak? Ya kan waktu bawa pasien darurat meninggal di dalam ambulan. Bukan karena apa-apa. Aksesnya itu mobil-mobil yang lalu lalang di depan sesama pengguna jalan itu dia tidak mengerti. Sedangkan ambulan itu sendiri kan ada 4 jenis suara. Sirine panjang itu
sirine panjang mengalun itu buat bawa jenazah. Sirine ritme cepat itu buat bawa pasien emergensi. Darurat. Sirine ritme biasa ini buat pengantaran pasien kontrol biasa lah, yang tidak emergensi. Yang keempat ini tahu pernah dengar suara palang kereta api? Iya. Nah, itu kan buat penjemputan, tapi itu juga buat untuk pasien jantung. Jadi pasien jantung itu ada khusus. Berarti udah ada Udah ada bunyi-bunyi khusus ya Pak ya. bunyi-bunyi khusus. Tapi Jadi kadang yang di jalan tuh nggak paham nggak semuanya paham. Pak ya. Mereka ngiranya itu paling ya gurune menghidupkan. Oh iya, Hanya kan cepat sekedar kan. dihidupkan biar cepat. Tapi yang kalau mereka bisa buka jalan, saya respect. Kalau nggak bisa buka jalan ya sudah, kita cari jalan. Iya. Simpelnya seperti itu. Itu merasa gagalnya di mana itu Pak? Ya, merasa gagalnya kita mengantarkan tidak sampai tempat tujuan sudah meninggal. Tapi kan itu semuanya itu takdir. Iya. Kita tidak tahu. Di balik takdir Allah. Jadi memang selama perjalanan jenengan jadi driver ini banyak pengalaman ya Pak, Banyak dengan pengalaman, banyak cerita. mustahiknya dengan penerimanya ya, dari pengalaman horor tadi yang diceritakan, ada yang menyedihkan juga. Ada nggak Pak pengalaman-pengalaman lain yang mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman gitu? Ada. Itu kan saya punya pasien, 2 tanggungan pasien itu anak cerebral palsy. Cerebral palsy itu ibaratnya otaknya itu tidak berfungsi. Iya. Salah satu itu, yang satu itu usia 17 tahun. Satu lagi usia 12 tahun. Itu dia tidak berkembang sama sekali. Tahu boneka? Tahu. Ya ibaratnya ini bukan menganggap kita merendahkan, tapi yang orang tidak tahu itu cerebral palsy itu seperti boneka hidup. Dia cuma bisa gini doang. Iya. Kalau dia tidak bergerak ya sudah. Tapi kan makanya itu ada salah satu sebuah yayasan juga atau sekolah itu khusus untuk anak-anak cerebral palsy. Itu juga pengalaman menyedihkan sekaligus saya merasa senang. Senangnya dalam artian ibunya itu sabar sekali. Punya anak surga seperti ini. Selama kurang lebih 12 tahun dan 17 tahun dia masih menganggap itu anaknya Berarti sendiri. dari 2 anak ini saudaraan Pak? Bukan, beda. Itu sama-sama mustahik dari ambulans peduli. Konsisten itu setiap hari. Dari pulang sampai pergi. Kesannya jenengan ketika jadi driver ini gimana Pak? Rasa-rasanya apakah menyenangkan atau akhirnya tadi ya, misal ikut bahagia ketika penerimanya juga bahagia? Ya, kalau kesan dan kesannya sendiri itu ya saya emang dari dulu kalau bisa itu berguna, bermanfaat buat orang lain. untuk orang lain. Hidup itu kan tujuannya kita mencari diri kita sendiri sejatinya itu seperti apa. Kita mau jadi orang jahat atau orang baik, itu aja. Pilihan. 2 kemungkinan itu. Jadi jangan jadi orang jahat tapi pura-pura baik, jangan. Jahat ya jahat, baik ya baik. Tapi kalau bisa baik aja ya Pak. Kalau bisa baik saja. Jadi memang apa ya Pak, itu murni dari hati jenengan juga ya ketika jadi supir ambulan ya harus secara tulus melayani kalau kita penerima secara gitu ya. tidak tulus, apalagi kalau kita punya temperamental, arogansi di jalan itu pasti kita. Apalagi kalau mungkin driver ambulan banyak ya Pak ya kendalanya di jalan ya Pak ya. Kalau kendala di jalan itu sebenarnya bukan kendala, karena kan emang situasi di jalan. Oh iya. Itu bukan kendala. Kalau sopir ambulan bilang berbicara kalau di jalan itu banyak kendala, Iya. itu berarti dia bukan sopir ambulan. Kenapa Kan Pak? emang sopir ambulan itu sejatinya dia itu harus mencari jalan. Mencari jalan. Karena apa? Di jalan itu kan semua pengguna jalan itu berhak melintas. Iya, mengakses jalannya. Apalagi ambulan. Itu kan sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang ambulan itu. tentang ambulan. Berarti ternyata situasi di jalan itu tidak di 2009 maaf. Oh 2009 bukan 2002. Bukan 2002, 2009.
Jadi di jalan itu situasinya juga tidak bisa dikategorikan sebagai kendala ya Pak, Tidak kalau oleh bisa, driver ambulan. tidak bisa. Kalau misal gini Pak, ada nggak sih Pak tantangan-tantangan tersendiri ketika jenengan jadi driver ambulan? Karena kan misal ya harus on terus nih 24 jam, harus siap menerima panggilan jam berapapun. Apakah itu jadi tantangan atau ada nggak tantangan-tantangan yang lainnya ketika jadi driver? Kalau itu jadi tantangan kan tugasnya ambulan kan kita tidak tahu jam berapa itu ada pasien. Iya. Maka kan ada sistem on call. Mm-mm. On call itu artinya 24 jam. 24 jam. Berarti harus siap gitu Pak ya. Oh, harus Dan siap. itu nggak menjadikan sebagai kendala dan juga tantangan ya. Iya. Oke. Telepon Pak. Oh iya, benar. Bisa diangkat dulu Saya silakan. matikan dulu saja. Tidak apa-apa. Bukan layanan ya Pak ya. Bukan, itu paling temen mengabarkan. Oh iya. Tapi kalau misal tadi ya hal-hal seperti itu terus ada yang layanan langsung jenengan angkat, Ya kita pasti angkat dulu. ya yang darurat-darurat itu kan didahulukan ya Pak ya. Tadi daripada yang sudah terjadwal ketika ada kondisi-kondisi darurat itu yang lebih diutamakan oleh Iya. driver ambulan. Oke Pak, mungkin ini cukup ya Pak kita ngobrol-ngobrolnya, mungkin kita bisa lanjut ngobrol yang lainnya, apalagi tadi mungkin masih banyak cerita-cerita yang inspiratif ya, yang horor juga ya. Tadi Banyak. mungkin masih banyak lagi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi karena mungkin jenengan kan sebagai driver harus tadi ya on setiap jam, Iya. kemungkinan nanti udah ada jadwal barangkali. Sama kan saya juga mau ada tambahan itu ya. Sebenarnya di dalam undang-undang peraturan menteri Tentang ambulan. tentang ambulan itu kan sudah ada peraturan menteri nomor 71 tahun 2013 pasal 29. Itu kan di situ sudah dijelaskan untuk ambulan medis Iya. dan jenazah atau pemakaman. Sebenarnya sih di situ kan sudah ada aturan. Tapi banyak sekali ambulan tuh yang ya ambulan medis, tapi di situ juga pemakaman. Sebenarnya di situ kan juga ada virus-virus patogen. Itu kan sudah ada. Pelayanan ambulan merupakan pelayanan transportasi, rujukan, dan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan untuk menuju ke rumah sakit. Iya. Bentuk upaya kegiatan menjaga kestabilan masyarakat untuk kepentingan keselamatan pasien. Terus itu juga sudah diperjelas lagi tentang perbedaan ambulan pasien dan ambulan jenazah dari keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI nomor 143 garis miring Menteri Kesehatan garis miring Sampai Kesejahteraan nomornya Sosial hafal nih. garis miring SK garis miring Romawi 2 garis miring 2001 tentang perbedaan ambulan pasien dan Ambulan ambulan jenazah. jenazah atau pemakaman. Di situ tuh sudah dibedakan. Kalau ibaratnya kenapa banyak yang viral di luar Jawa sana ambulan puskesmas tidak mau melayani pemakaman? Karena kan di peraturan menteri sudah ada. Berarti sebenarnya tidak jadi masalah ya? Itu jadi masalah. Oh, jadi masalah. Iya. Kalau mereka benar driver ambulan yang sudah sertifikasi ataupun yang sudah melakukan pelatihan, dia itu akan paham. Loh, ternyata saya salah selama ini. Kenapa? Karena jenazah itu kan ada virus patogen, dan virus patogen itu kan beberapa kan bisa bermutasi gitu. Iya. Sekalipun dia sudah dimandikan ataupun apa. Kalau orang Jawa itu bilangnya sawan. Kena sawan. Itu kalau sampai dia habis pemakaman terus tidak katakanlah mencuci mobilnya ataupun membersihkan dengan desinfektan, setelah itu membawa pasien itu masih bakal terkena virus-virus itu sendiri. Ada peluang. Makanya ada beberapa kemungkinan tuh ya itu tadi banyak ambulan yang salah. Itu menurut dari saya sendiri. Sebenarnya ambulan itu kan ada 3. Transportasi, emergensi gawat darurat, dan pemakaman. Ambulan itu fungsinya ada 3. Tapi ada yang satu lagi nih Pak, fungsional. Ya bisa dibilang itu fungsional. Tapi sebenarnya ambulan itu ada 3. 3, dasarnya 3 ya? Dasarnya 3.
Itu saja tambahan dari saya. Iya, oke. Tadi jadi pengetahuan ya buat kita, ternyata ambulan juga sudah diatur sedemikian rupa Sudah ya, diatur dari sedemikian rupa. Kementerian Sosial, dari Iya. Kementerian Kesejahteraan tadi ya, Kesehatan. kesehatan dan sebagainya Itu sudah nanti ada. kalau semisal diketahui dia melanggar, maka izin ambulan itu akan Bisa dicabut ya dari pemerintah. Bisa dicabut. Jadi memang sudah apa ya Pak ya, sudah ada tertuang. proseduran ya, Iya. sudah tertuang secara resmi di pemerintah. Jadi bukan sekedar relawan biasa ya Pak ya, tapi ternyata drivernya pun sudah punya kompetensi-kompetensi yang dia menunjang aktivitas sebagai seorang driver ambulan. Dan di Solo Peduli juga sudah menerapkan hal-hal seperti itu ya, prosedur-prosedur secara profesional terkait dengan driver ambulan seperti Pak Bayu tadi udah tersertifikasi juga ya Pak ya. Saya kalau sertifikasi untuk driver ambulan belum. Tapi Karena itu susah. Kalau untuk beberapa pelatihan dari BHD, Basic Life Support, sudah lengkap ya. Jadi untuk penanganan kecelakaan ataupun emergensi di jalan, cara mengatur ritme kita di jalan itu kan sudah ada peraturannya. Kalau di dalam kota itu maksimal 40 km per jam. Luar kota itu 60 km per jam. Setelah itu kalau gawat darurat itu menyesuaikan kondisi pasien. Itu sudah tertuang semua, itu ada di undang-undang semua. Ada aturan-aturannya semuanya. Ada di aturan. Oke, jadi bukan hanya sekedar relawan, tapi kita juga sudah profesional ya Pak, mengarah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Oke Pak Bayu, mungkin kita cukupkan ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita bisa ngobrol di lain waktu sama teman-teman yang lainnya ya Pak ya. Karena driver ambulan ini kan di Solo Peduli nggak cuma satu ya. Ambulannya berapa Pak? 6 ya? Kalau di Solo ada 6. 6 Di luar kota ada 3. 3. Lombok, Lombok, Aceh, Cianjur. Oke, berarti ada 9 ya Pak ya, 9 ambulan. Baik di Solo Raya maupun di luar Solo Raya. Mungkin Pak bisa diangkat barangkali Benar ya. layanannya, silakan. Kita tunggu Pak Bayu mengangkat telepon Assalamualaikum, dulu. dari Ambulans Solo Peduli, saya dengan driver Bayu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh iya, insya Allah bisa. Segera nggih. Oh iya. Ya, darurat ya. Insya Allah bisa segera. Maaf ya Mbak ya. Oh iya, Kebetulan ngepasi ada layanan ya Pak, darurat ya Pak ya. Iya, Ya mungkin tadi ya, karena yang darurat harus diprioritaskan. Jadi kita cukupkan dulu ya Pak ya. Kita tutup dulu podcast kita kali ini. Nanti teman-teman ya barangkali yang mau menggunakan layanan ambulans, semoga saja tidak memerlukan layanan tersebut, tapi barangkali keluarga atau saudaranya memerlukan untuk apa namanya fasilitas ambulan gratis dari Solo Peduli, nanti bisa menghubungi kami, bisa juga cek nomor-nomornya ada di Instagram kami, nanti dicek di Instagram Solo Peduli, kemudian di websitenya Solo Peduli www.solopeduli.com, atau nanti bisa kita cantumkan juga hotline-nya. Terima kasih Pak Bayu. Mohon maaf ya Mbak ya. Terima kasih Pak Bayu, selamat melaksanakan tugas. Mari. Ya teman-teman, itu tadi adalah cerita-cerita dari Pak Bayu sebagai seorang driver ambulan ya, yang sudah profesional, kompeten tentunya di bidangnya. Jadi tidak sekedar sebagai seorang driver, tetapi juga melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di driver ambulan sendiri. Dan layanannya nggak hanya sekedar nyupiri, tapi memberikan layanan tulus dari mulai penanganan kecelakaan ataupun hal-hal yang lain yang mengikutinya. Oke teman-teman, saya Pipit mengucapkan terima kasih atas antusias teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Nanti kita berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan juga tentunya dengan narasumber-narasumber yang bakal ngasih insight positif ke teman-teman semuanya. Oke, saya Pipit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.